777. Jadi triple 7. 7 tahun Tom Lembong, 7 tahun Hasto, dan presiden ke-7 kita, Joko Widodo. Makanya hari ini konsep saya adalah 777. Dum Spiro. Terima kasih teman-teman Pancar Official, kawan-kawan milenial dimanapun Anda berada. Tetap tegak lurus dengan pikiran kita, pandangan kita, dengan narasi-narasi yang kita bangun. Itu adalah sebuah anugerah ya buat kita. Maka mari kita pantaskan itu untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang kemudian betul memahami dan mengetahui prinsip-prinsip tersebut. Hari ini kita kembali ya bertemu, dan saya kira kali ini pembahasannya cukup sangat amat menarik, karena di pikiran saya adalah konsepnya adalah 777. Jadi triple 7. 7 tahun Tom Lembong, 7 tahun Hasto, dan presiden ke-7 kita, Joko Widodo. Makanya hari ini konsep saya adalah 777. Ada apa dengan angka 7? Dan menurut saya ini adalah angka yang sangat menarik ya. Karena yang ada pada publik hari ini adalah soal apakah kasus Tom Lembong dan Hasto adalah hasil politisasi ataupun kriminalisasi. Maka hari ini kita harus dan wajib membahas soal ini, karena paling tidak ada sedikit yang kita pahami ya, karena ini berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan keadilan ya, berkaitan dengan bagaimana kita memberantas korupsi, dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah ikut andil dalam keputusan ataupun hal-hal yang merugikan orang yang kemudian belum tentu bersalah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 menjelaskan ada beberapa kriteria tentang seseorang akan dijadikan tersangka ataupun terdakwa melakukan suatu tindakan korupsi itu jika memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu perusahaan ataupun korporasi. Yang kedua, melanggar hukum atau melanggar aturan. Dan yang ketiga, merugikan keuangan negara. Inilah menjadi dasar hukum kita ya. Korupsi itu ada beberapa hal, maka dia dipantaskan menjadi tersangka ataupun terdakwa tindak pidana korupsi. Tentu bicara soal Tom Lembong ya dan Hasto, mereka punya peran penting dalam perpolitikan Indonesia, dan mereka bagian orang ya yang sangat jeli memandang soal politik Indonesia. Hasto adalah mantan sekjen PDIP ya, yang kemudian ketika ditersangkakan dan didakwa dan ditahan, akhirnya dia mundur atau diberhentikan oleh partai, dan dia merupakan kader senior politik ya yang berpartai PDIP Perjuangan. Dan beliau yang perlu kita ambil semangatnya adalah bagaimana dia terus menyuarakan tentang Indonesia dan bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan oleh Soekarno ya, atau nilai-nilai Marhen itu tetap dia jaga dan tetap dia bawa sampai hari ini. Begitupun Tom Lembong ya, mantan menteri Jokowi ya, yang kemudian kasusnya pun ketika dia jadi menteri pada zaman Jokowi, beliau sangat cerdas ya ketika memberikan pandangan itu.
Wah, sangat sangat pintar dan sangat cerdas kalau Tom Lembong itu. Jadi ada apa di balik ini? Kriminalisasi atau politisasi. Kedua kasus ini banyak sekali pandangan orang yang mengatakan ini adalah kasus yang dipolitisasi oleh bagian orang yang kemudian tidak menyukai, ya. Kita harus bedakan dulu kenapa politisasi bukan kriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu sesuatu yang kemudian tidak dilakukan oleh orang tersebut, itu dimanipulasi agar dia bersalah. Jadi mencoba untuk membangun narasi ataupun membangun suatu masalah dan dikenakan pasal. Nah, itu yang disebut kriminalisasi. Kalau politisasi memang unsur politiknya sangat kental, gitu ya. Dari ketidaksukaan, ya, sampai pada ujungnya harusnya menyelesaikan itu secara prosedural, tapi mereka menggunakan kekuasaan, ya, ataupun kepentingan mereka untuk menjatuhkan orang yang kemudian mungkin mereka tidak senang. Pada konteks kasus Tom Lembong dan Hasto, banyak sekali para politisi, para profesor ataupun para teknokrat ahli, ya, banyak sekali berpandangan, ya, seperti Mahfud MD, ya, memang menganggap kasus kedua orang ini adalah kasus yang benar-benar dipolitisasi oleh kalangan-kalangan yang memang tidak menyukai. Ya, dan penekanan Pak Mahfud ini bukan kriminalisasi, tapi ini bagian dari politisasi. Kenapa? Karena kalau Tom Lembong, ya, itu sangat kental politisasinya, karena memang kalau bicara soal kesalahan tentu ada, karena pada saat beliau jadi menteri, ya, 2015-2016 itu memang ada kesalahan pada persoalan itu, karena pada waktu itu memang dilarang untuk mengimpor gula, ya, tapi beliau tetap menjalankan dan mengimpor itu. Tapi memang pada saat di persidangan banyak sekali perdebatan, ya, tetap membela diri dan ya begitu-begitunya. Tapi menurut Pak Mahfud memang pada zaman itu dilarang untuk mengimpor gula, tapi beliau tetap melakukan itu. Memang dia tidak memperkaya diri dia, tapi dia memperkaya orang lain ataupun korporasi yang bersangkutan. Di mana letak kasus ini dipolitisasi? Nah, setelah zaman Tom Lembong, ya, itu ada beberapa menteri yang sampai hari ini, yaitu Menteri Zulkifli Hasan. Dan menurut Pak Mahfud juga, bahkan, ya, indeks angka, ya, lebih tinggi yang sekarang, ya, ada Pak Zulkifli Hasan dan beberapa menteri sebelumnya lebih tinggi kasusnya dibanding Tom Lembong. Tapi kenapa tidak diperiksa? Itu dimana menjadi concern, unsur politisasinya sangat kuat. Harusnya ya dari yang sekarang, nanti yang sekarang, terus yang periode berikutnya, sebelumnya, periode sebelumnya, baru Tom Lembong. Kalau Tom Lembong dikriminalisasi? Kalau menurut saya enggak. Tapi dianalisis oleh orang dikriminalisasi. Dikriminalisasi dalam arti gini, kalau saya, kriminalisasi orang tidak melakukan sesuatu lalu dibuatkan peristiwa dia telah melakukan tindak kriminal, tindak pidana. Nah, kalau Tom Lembong itu tindak pidananya memang ada. Oke. Kalau politisasi iya, mungkin. Ya. Mungkin politisasi, bukan gimana. Karena begini, simple kok. Orang yang bisa didakwa korupsi itu asal cukup dua alat bukti. Satu, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Itu sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 sudah begini bunyi undang-undang. Korupsi itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oke? Yang kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan. Yang ketiga, merugikan keuangan negara. Nah, kalau ini terpenuhi, ya sudah korupsi. Dan menurut saya hasil ekspos jaksa kepada publik
Tom Lembong itu melakukan itu. Pertama, dia tidak memperkaya diri sendiri, tidak ada aliran dana ke dia, tetapi dia memperkaya orang lain. Yaitu perusahaan yang diberi izin mengimpor gula. Keuntungannya banyak. Ya, pasti. Melanggar hukum karena pada waktu itu ada larangan impor gula. Kecuali dalam keadaan tertentu dan harus ke BUMN yang mengimpor itu. Yang ngurusin. Lalu yang ketiga, kerugian negaranya kan udah dihitung. Iya. Misalnya soal pajak, perbedaan harga dari 13.000 ke 16.000 dan sebagainya. Jadi Tom Lembong itu tidak kriminalisasi, tapi menurut saya dipolitisasi. Karena apa? Menteri-menteri sesudah Tom Lembong melakukan hal yang sama. Sebentar. Jadi menurut Bapak, Tom Lembong memang salah? Tom Lembong dalam sementara ini saya menganggap jaksa benar menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Oke, saya simpulkan ya Pak ya. Tom Lembong memang salah, tapi kenapa menteri lain tidak diperiksa? Iya, itu pertanyaannya. Menteri sesudah dia harusnya kan nih Tom Lembong 2016. Harusnya nih mundur dari tahun 2024 kan. Yang Menteri Perdagangan 2024 siapa? Mungkin tidak ada 2024 karena udah ganti misalnya. Tapi ini Menteri tahun 2023 itu banyak melakukan hal yang sama nggak? Melakukan hal yang sama, iya ada, sudah ada datanya. Itu udah ada datanya, sudah terpublikasi. Ini jauh lebih banyak dari Tom Lembong. Yang sebelum tahun 2003 juga sama, melakukan hal yang sama. Yang sebelum itu juga sama. Jadi itu kan sesudah Tom Lembong itu ada Enggar, lalu ada Agus Parmanto, lalu ada Lutfi, lalu ada Zulkifli Hasan. Semua melakukan hal yang sama dan ada angka perbandingannya dengan Tom Lembong. Mereka melakukan hal yang sama dengan jumlah yang lebih besar. Nah, ini menteri-menteri lain yang seharusnya lebih dulu, lebih dekat dengan peristiwanya, gitu ya. Peristiwa ini kan lebih dekat, bukan lebih dulu, tapi lebih dekat dengan keadaan sekarang. Kenapa tidak ini dulu lalu berjalan mundur? Jangan dari sini lalu mau melompat ke depan, itu orang menganggapnya itu politisasi. Karena itu orang berpikir bahwa ini politisasi. Ya. Sehingga orang mengatakan kriminalisasi. Maka saya tidak percaya kalau kriminalisasi. Kalau politisasi saya percaya. Jadi itu yang dimaksud kasus ini dipolitisasi. Karena mungkin ya asumsi yang beredar adalah Tom Lembong tidak patuh pada Jokowi. Ya. Tom Lembong tidak patuh pada Jokowi dan mungkin ini balas dendam Jokowi. Karena kemarin pada Pilpres 2024 Tom Lembong sangat getol di Anies ya. Padahal beliau dulu mantan menteri Jokowi. Dan di kasus ini kita melihat fakta-fakta politiknya lebih kental dibanding fakta-fakta hukumnya. Tapi tentu tetap ada indikasi kesalahan Tom Lembong ya. Tapi kemudian kenapa orang-orang yang melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Tom Lembong tidak diperiksa ataupun dipanggil oleh KPK ataupun Kejagung dan lain-lainnya? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Kenapa harus Tom Lembong yang dipolitisasi? Kemudian soal Hasto tidak jauh berbeda ya. Di mana letak Hasto dipolitisasi? Harun Masiku itu sudah hilang beberapa tahun ya. Kemudian setiap pemilu ya itu mulai muncul namanya menjadi isu yang sangat kental ya. Apalagi Harun Masiku adalah PDIP juga. Jadi kalau kasus Hasto ini sejak 2020 ya memang sudah ada indikasi. Sangat banyak orang menganggap apakah Hasto itu dikriminalisasi ataukah dipolitisasi. Tapi pada akhirnya sebenarnya lebih kepada ya, politisasi ya. Seperti saya jelaskan tadi, kalau kriminalisasi kan mengada-ngada sesuatu ya, peristiwa yang tidak ada sehingga dikenakan pasal lalu bersalah. Tapi kalau politisasi itu kiranya adalah kalau dalam konteks kasus Hasto, sebenarnya dalam tahun 2020 itu sebenarnya sudah mencuat indikasi Hasto menjadi orang yang membantu ya Harun Masiku biar menjadi
PAW dan begitu-begitunya ya dalam konteks itu ya. Tapi kenapa tidak dilakukan sejak tahun 2020 ketika mereka tahu dan mengerti bahwa Hasto itu bersalah melakukan. Apakah pada saat itu karena mereka masih berkoalisi, ataukah karena Jokowi masih di partai PDIP Perjuangan, makanya mereka saling menjaga. Tapi pada konteks ini adalah yang menarik, ketika Hasto dituntut 7 tahun, kita nggak mengerti di mana letak Harun Masiku hari ini berada. Mungkin teman-teman hukum ya yang sangat mendalami hukum bisa menjelaskan soal konteks kasus ini ya. Jika Hasto bersalah ya, tapi ketika dalam tuntutan itu orang yang bersangkutan ya, yang dibantu itu tidak ada dan sudah menghilang dalam beberapa tahun, kira-kira pandangan hukumnya bagaimana? Saya mengatakan kasus Hasto, Pak, Ya, misalnya, atau Ridwan, misalnya, ya. itu bukan kriminalisasi, Bukan kriminalisasi. bukan. Indikasi korupsinya itu memang ada. Yang mana? Ridwan atau yang Hasto? Yang Ridwan ini BJB-nya sudah ada Ya. indikasi korupsi. Yang Hasto juga. Dulu saya katakan Hasto itu bukan kriminalisasi. Memang tahun 2020 sudah ada 2 isu menyangkut Hasto. Satu diberitakan dia itu menyuap, yang kedua merintangi. Kan sudah ada tahun 2020 kasus itu. Sehingga saya katakan kasus Hasto bukan kriminalisasi, tapi politisasi. Politisasi. Karena kalau kriminalisasi itu orang tidak berbuat apa-apa, dicarikan pasal agar menjadi berbuat. Oh, itu kan itu kriminalisasi, mengkriminalkan orang yang tidak dari berbuat. pasal kriminalnya. Nah, kalau politisasi itu ya tebang pilih itu. Kenapa kok baru sekarang Hasto? Dulu kenapa dirintangi? Kok sekarang Hasto dibilang merintangi? Dulu untuk menegakkan hukum terhadap Hasto kok dirintangi? Kan gitu kan, Pak? Jadi pantas dong kalau dia teriak bahwa dia ini adalah tahanan politik. Iya, makanya politisasi, bukan kriminalisasi. Kasusnya memang sudah ada dan 2 hari lalu udah muncul di dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa itu mengatakan Hasto itu katanya menyediakan uang untuk menyuap Wahyu KPU itu 400 juta. Kemudian memerintahkan merendam HP itu agar tidak terlacak dan lain-lain lah itu. Jadi itu kasus lama sebenarnya, orang sudah tahu dulu bahwa itu dulu masalahnya, kok sekarang baru muncul di dakwaan. Itu kan politisasi. Kasus ini antara Hasto dan Tom Lembong ya, sangat dieratkan dengan presiden ke-7 kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Artinya banyak orang menganggap kalau Tom Lembong itu tidak patuh pada Jokowi. Padahal dulu Tom Lembong adalah anak buah Jokowi, Menteri Jokowi ya maksudnya. Dan Hasto pun begitu. Dulu mereka adalah satu kader partai yang sama. Hasto sebagai sekjen dan Jokowi sebagai kader yang kemudian menjadi wali kota, gubernur Jakarta, dan menjadi presiden. Itu ini menarik. Dalam kasus kedua ini ya, konteksnya sangat-sangat menuju pada Pak Jokowi. Banyak sekali pandangan publik yang mengatakan fakta-fakta politik lebih kental dibanding fakta-fakta hukum terjadi pada kasus ini. Dalam hal ini kita tetap menunggu ya, karena kedua orang ini juga sudah membacakan pledoi mereka masing-masing, menyampaikan apa yang menjadi pembelaan mereka. Saat ini terlalu banyak pemimpin kita, terlalu banyak tokoh kita dihadapkan dengan ancaman, langsung tekuk dan mengalah. Saya bukan malaikat, saya bukan pahlawan, saya bukan manusia yang sempurna. Bahkan saya manusia yang penuh ketidaksempurnaan. Saya hanya warga biasa yang kebetulan diberkahi banyak sekali rezeki selama hidup saya. Saya tidak mau ibu bapak salah persepsi bahwa saya terinspirasi oleh artificial intelligence atau kecerdasan mesin. Sesungguhnya, saya terinspirasi oleh warga kita yang penuh keberanian menghadapi aparat, bahkan menghadapi aparat kita yang bersenjata, demi memperjuangkan hak mereka, demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Mereka memperjuangkan hak, kebenaran, dan keadilan bagi dirinya dan bagi keluarga dan kerabatnya. Saya hanya sekedar setia di barisan ibu bapak para warga yang nuraninya luar biasa. Saya tahu ibu bapak melakukannya demi suami, demi istri, demi orang tua, demi anak, demi cucu, demi saudara, atau berkat ajaran agama dan panggilan nurani. Saya hanya bisa mencontoh pada teladan ibu bapak sekalian. Tapi sejauh ini masih tetap keputusannya sama, belum ada bergeser sedikit pun ya. 7 tahun ini ide saya adalah 777. 7 tahun Hasto dituntut, 7 tahun Tom Lembong dituntut, dan mungkin saja karena ulah Presiden ke-7 Indonesia. Hari ini ada berita yang sangat viral ya, dari ucapan mantan Presiden ke-7 kita Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Beliau mengatakan akan ada ya, gerakan politik besar ya, yang akan dilakukan oleh golongan-golongan tertentu yang mungkin saja tidak menyukai beliau dan keluarganya. Isu tentang pemakzulan Gibran jalan terus ya, bahkan isu ya tentang ijazah palsu atau asli Jokowi ini tetap jalan terus ya. Apakah Jokowi mulai takut atau ketar-ketir karena persoalan ini? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas termasuk Gibran itu. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik dan ya, biasa aja, biasa. Karena banyak publik yang mengatakan kalau seandainya ini terbuka saja gerbangnya maka semua akan kena. Ya tentu kita sebagai orang yang menganalisa atau mengamati, kita menunggu saja apakah benar pemakzulan Gibran yang dilandasi oleh tokoh-tokoh ini akan berhasil, dan apakah ijazah palsu atau asli Jokowi ini dinakodai oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya akan berhasil. Ini tentang pembuktian ya, tentang pembuktian. Orang yang ingin memakzulkan Gibran tidak mungkin tidak punya alasan ya, dan begitupun orang yang ingin membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak mungkin punya alasan kenapa mereka terus menggaungkan dan menggalakkan. Tentu ucapan Jokowi tentang ijazahnya adalah dia akan memberikan dan menunjukkan ijazah aslinya ketika di pengadilan. Tetap kita tunggu biar semua publik tahu gitu ya, bahwa mantan presiden kita Republik Indonesia yang ke-7 benar memiliki ijazah asli, bukan ijazah palsu. Atau mungkin ucapan Rocky Gerung, ijazahnya asli, orangnya yang nggak asli. Nah, bisa saja. Ini kan sudah dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi pandangan publik ini sangat banyak dan sangat menarik ya. Tentu ini adalah sebuah
perjalanan ya, karena politik kita 2024 sangat menarik. Mantan presiden kita ya, Pak Jokowi, anak kandungnya sendiri sekarang udah jadi wakil presiden ya. Apakah salah? Tentu tidak, tapi perlu kita perhatikan cara dan metodenya. Walaupun Bobi jadi gubernur Sumut, apakah salah sebagai anak mantu Jokowi? Tidak, tapi mungkin ada metode yang kurang, dan begitupun Kaisang ya. Tapi tentu ini politik ya, seorang Hasto dan Tom Lembong saja bisa ditersangkakan, apalagi orang seperti kita ini ya, mungkin lebih mudah gitu. Makanya kita tetap tegak lurus pada prinsip dan pandangan kita ya. Semoga keadilan ya benar-benar diutamakan ya. Jadi fakta-fakta hukum itu bagian prinsip paling dasar untuk menyelesaikan kasus, bukan fakta-fakta politik ya. Hanya kalau fakta-fakta politik ya kepentingan yang akan masuk begitu. Equality before the law itu harus betul-betul digunakan dan difungsikan sebaik mungkin ya. Karena jujur saja indeks hukum kita di Indonesia sangat menurun ya, menurun dalam arti dalam menyelesaikan kasus, dalam keputusan-keputusannya ya. Begitupun Hasto dan Tom Lembong, dan ini jelas di publik sudah mengatakan politisasi. Tapi saya bingung juga Pak, hukum ya, bukan hukum ya, tapi orang yang memutuskan itu bisa berpikir seperti itu. Jadi tentu semua ini butuh pembuktian ya. Apakah Jokowi punya dosa sebagai presiden ke-7 Indonesia? Tentu pasti ada. Apakah Jokowi akan tetap eksis dengan anak-anak dan keluarganya? Ataukah pemanggilan Gibran dan pembuktian ijazah palsu akan menghilangkan trust Jokowi Dodo? Saya kira itu ya teman-teman. Hari ini kita bisa bicara soal 777. 7 tahun dituntut Hasto, 7 tahun dituntut Tom Lembong, dan mungkin saja presiden ke-7 kita yang punya ulah karena ingin membalas dendam kepada orang-orang yang dulu sangat dekat ya. Tentu semua ini ada motifnya, kita tunggu saja. Mungkin setahun, 2 tahun, bahkan 5-10 tahun ya, baru akan muncul yang sebenarnya. Dan saya kira itu teman-teman semua, semoga ini menjadi pandangan yang baik buat teman-teman, buat saya juga, dan semoga kita bisa belajar ya tentang bagaimana negara kita ya, tentang ekonomi negara kita, hukum negara kita, pendidikan, kesehatan negara kita. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang belum sejahtera ya. Dan kita mengharapkan kepada kepemimpinan Pak Prabowo Subianto bisa mengangkat harkat martabat orang yang belum sejahtera, orang yang masih miskin, orang yang belum sekolah, dan mungkin orang yang punya perekonomian yang rendah. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman milenial. Dom Spiro Spero.